Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara semuanya, teman-teman semua. Pagi ini kita akan membahas pelajaran bahasa Inggris yang berkaitan dengan grammar ya, atau tata bahasa. Topik kita kali ini adalah elliptical construction. Ada yang tahu apa itu elliptical construction? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat saya makan pecel ya. Adik saya makan pecel. Bagaimana kalau kita gabungkan dua kalimat itu? Saya makan pecel dan adik saya makan pecel. Masih kurang efektif. Saya dan adik saya makan pecel. Boleh. Saya makan pecel dan begitu juga adik saya. Saya makan pecel dan adik saya juga. Nah, dua kalimat terakhir itulah yang disebut dengan elliptical construction. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Oke, sekarang kita lihat di sini, ini adalah elliptical construction ya. Yang tadi saya sebutkan, itu maknanya adalah penggabungan dua kalimat atau penggabungan dua kalimat majemuk yang memiliki kesetaraan yang berpredikat sama ya. Artinya predikatnya sama itu maksudnya apa? Kata kerjanya sama, yang dilakukannya sama, ataupun statusnya sama ya. Statusnya sama. Oke, contoh kalimatnya di sini. Farah adalah anak yang baik dan Helen juga. Ini sudah penggabungan dari dua kalimat ya. Aslinya bagaimana? Farah adalah anak yang baik, Helen adalah anak yang baik. Ya, bisa kita gabungkan Farah dan Helen adalah anak yang baik, tapi itu namanya kalimat majemuk biasa ya. Fokus kita di sini hari ini adalah elliptical construction atau konstruksi eliptik. Di sini yang tadi saya bilang saya makan pecel dan begitu juga adik saya, juganya itulah yang disebut elliptical construction atau komponennya ya. Jadi di sini juga. Dalam bahasa Inggris juga itu ada setidaknya ada 4 kata ya. Yang pertama adalah so, to, neither, dan either. Saya ulangi lagi. So, to, neither, dan either. Apa atau bagaimana penggunaan dari 4 kata ini? Mereka punya fungsi yang berbeda-beda ya, tergantung dengan kalimat yang akan kita gunakan atau kita pakai. Nah, kita lihat yang pertama adalah so dan to. Kenapa kita bahas bersamaan? Karena dua ini itu memiliki fungsi yang sama, yaitu apa? So and to are used to join two positive sentences which have different subjects. So, di kalimat ini dia menggabungkan dua kalimat positif ya, yang memiliki subjek berbeda. Apa makna positif di sini? Kalimatnya tidak ada kata tidak gitu ya. Kalau dia ada kata tidak, maka itu adalah kalimat negatif. Oke. Contoh yang pertama kita lihat di sini. Danu plays PUBG. Davi plays PUBG. Ya. Apa yang sama? Predikatnya plays ya, predikat kata kerjanya play sub PUBG. Jadi dua orang yang berbeda tapi yang dilakukan sama. Maka kalimat eliptiknya menjadi Danu plays PUBG and so does Davi. Atau ini di panah ini maknanya atau, jadi dua kalimat ya. Danu plays PUBG and Davi does too. Oke. Jadi lihat highlight di sini. Kalau dia menggunakan so itu setelah kata and. Tapi kalau menggunakan kata to itu di akhir kalimat ya. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua, Susan is my classmate. Ellen is my classmate. Nah, Susan predikatnya sama, yaitu sama-sama my classmate atau teman kelas saya ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kalimat pertama kita tulis kembali ya. Kalimat pertama kita tulis kembali, kemudian ditambahkan so dan juga to menjadi
Susan is my classmate and so is Ellen. Sedangkan yang kedua, Susan is my classmate and Ellen is too. Ellen is too, ya. Kenapa menggunakan is? Ini tadi kan sama predikat, ya. Predikatnya apa di sini? Is my classmate itu tadi. Dia menggunakan to be, maka di sana setelah to atau so juga menggunakan to be. Tergantung kalimatnya, apakah dia present tense menggunakan is, mr, ataukah past tense, was, dan juga were. Oke, berikutnya, oh ya, selain kata is, to be tadi, kemudian kata do, does, ada juga kata did, ya. Begitu juga kata modal yang menggunakan ability, misalnya can, ya. Saya bisa mengangkat beban, saya bisa mengangkat kotak. Bisa, I can lift the box. Dia bisa mengangkat kotak, maka he can lift the box, ya. Maka penggunaan kata predikatnya sama tadi apa? Can lift, ya. Jadi can lift-nya ditulis satu kali pada kalimat berikutnya. Oke, lanjut berikutnya adalah neither, neither, and either. Neither and either are used to join negative sentences which have different subject. Jadi, neither dan either menggabungkan dua kalimat atau digunakan dalam penggabungan dua kalimat yang dua-duanya negatif dan memiliki subjek yang berbeda. Contoh yang pertama, I can't solve the problem. She can't solve the problem. Dua-duanya can't solve the problem. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka penggabungannya menjadi I can't solve the problem and neither can she. Yang kedua, I can't solve the problem and she can't either. Perhatikan di sini ada yang pertama itu neither can, yang kedua can't either. Neither can, can't either. Kenapa yang pertama can seolah-olah positif dan yang kedua can't negatif? Karena neither itu sudah maknanya apa? Not either, artinya sudah negatif, ya, tidak perlu ditambahkan can't lagi. Jadi neither can dan can't either. Tidak boleh neither can't either. Oke, bisa dipahami. Contoh yang kedua. Nah, ini predikatnya adalah to be-nya yang sama, ya. Contoh yang kedua, Yusuf isn't the owner of that gun. Edward isn't the owner of that gun. Nah, Yusuf bukan pemilik gun, senjata itu. Edward juga bukan. Edward bukan pemilik senjata atau tembakan itu. Maka penggabungannya sama, menggunakan neither dan either tadi juga, ya. Kalimatnya menjadi Yusuf isn't the owner of that gun and neither is Edward, atau and Edward isn't either. Bisa dipahami? Oke, jadi tadi isn't, yang kedua juga isn't. Tapi jangan lupa kalau dia neither maka neither is, bukan neither isn't. Contoh yang ketiga, ini kurang. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga, they didn't see the sign, we didn't see the sign. Mereka tidak melihat tanda, kami tidak melihat tanda, ya. Maka sorry. Contoh yang ketiga, kita contoh yang ketiga, they didn't see the sign, we didn't see the sign. They didn't see the sign, we didn't see the sign. So, penggabungannya adalah they didn't see the sign and neither did we. Atau they didn't see the sign and we
didn't either. Oke, bisa dipahami ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang teorinya atau tentang rumus-rumusnya. Sekarang kita masuk ke latihan. Ada 5 soal di sini latihannya. Ada 5 soal latihan. Coba kita lihat yang pertama. Melissa doesn't know the answer. I don't know the answer. Melissa tidak tahu jawabannya. Saya tidak tahu jawabannya. Nomor 2. My daughter is so smart at Sempoa. My son is so smart at Sempoa. Nah, oke. Putri saya pintar Sempoa dan putra saya pintar Sempoa. Soal yang nomor 3. Amir never wanted to come to a party. Sinta never wanted to come to a party. Jadi Amir tidak pernah pengen ikut ke pesta. Sinta tidak pernah pengen ikut ke pesta. Berikutnya nomor 4. Neither the students nor the teacher want to change the schedule of the test. Baik siswa maupun guru tidak mau mengubah jadwal ujian. Berikutnya nomor 5. Fiona and Brian are still sleeping when I type this unit. Mau tahu jawabannya? Silakan disimak video ini sampai habis. Oke, kita langsung ke penyelesaian nomor 1. Soalnya, Melissa doesn't know the answer. I don't know the answer. Maka kalau kita jawab, jadi ini kalimatnya kalimat negatif ya. Maka otomatis kita menggunakan neither atau either. Neither dan either. Kalimat pertama menjadi Melissa doesn't know the answer and neither do I. Atau Melissa doesn't know the answer and I don't either. Oke, sekarang penjelasan yang nomor 2. My daughter is so smart at Sempoa. My son is so smart at Sempoa. Kita lihat ini adalah kalimat positif, maka menjadi My daughter is so smart at Sempoa and so is my son. Atau my daughter is so smart at Sempoa and my son is too. Berikutnya nomor 3. Oke, berikutnya yang nomor 3. Amir never wanted to come to a party. Sinta never wanted to come to a party. Ini kalimatnya tidak ada don't, tidak ada doesn't, tapi ada kata never. Ya, never di sini maknanya adalah negatif, tidak pernah. Maka kita pasti menggunakan neither dan juga either ya. Oke. Kalimatnya menjadi Amir never wanted to come to a party and neither did Sinta. Atau Amir never wanted to come to a party and Sinta didn't either. Ya, jadi begitu nomor 3. Berikutnya nomor 4. Neither the student nor the teacher want to change the schedule of the test. Baik siswa maupun guru tidak mau mengubah jadwal tes. Berarti kalimatnya membolak-balik kalimat itu ya. Maka negatif pasti sudah ada kata neither di soal juga ya. Jadinya adalah the student don't want to change the schedule of the test and neither does the teacher. Atau the student don't want to change the schedule of the test and the teacher doesn't either. Begitu. Berikutnya nomor 5. Fiona and Brian are still sleeping when I type this unit. Nah, itu sudah kalimat majemuk ya. Fiona and Brian are still sleeping when I type this unit. Untuk menjadikannya kalimat elektif, dia menambahkan so atau to menjadi bagaimana? Fiona is still sleeping when I type this unit and so is Brian. Atau Fiona is still sleeping when I type this unit and Brian is too. Baik, sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan
bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.